Ternyata gelar haji dan hajah di seluruh dunia itu yang paling kental dan dominan tuh di Indonesia. Setelah ditelusuri dari mana itu, ternyata begini. Dulu zamannya kolonial Belanda, ya, itu kalau orang pulang dari haji secara syariat ya, nah ternyata masyarakat Indonesia itu sangat percaya pada orang itu. Mungkin dianggap lebih hebat, lebih suci, lebih terhormat, sehingga kata-kata orang yang pulang dari sana itu diturut oleh masyarakat yang belum pergi ke sana. Nah, bagi kolonial saat itu kan sangat berbahaya. Karena kalau ada orang yang diturut, nanti bisa jadi pemberontak. Bagi kolonial itu tidak aman. Nah, oleh karena itu, ya, sebetulnya dulu gelar itu bertendensi negatif. Kenapa? Karena itu adalah status yang diberikan pada seorang yang pulang dari sana yang dicurigai akan memberontak. Jadi sebenarnya dulu tendensinya itu negatif sebetulnya. Nah, makanya dikasih ciri. Jadi kalau di daerah ini ada pemberontakan, jangan-jangan ada dan ketika dia selesai pencerahannya, kembali lagi ke kegelapan, dia akan terbenam mataharinya. Kemana? Ke sebelah kiri. Coba perhatikan aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berfokus pada aspek materi, terus aja ngejar duniawi, hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dalam hidup ini, pasti gelap. Betul nggak? Karena ego itu kan yang mengendalikan, bukan niat suci kita, bukan niat sejati. Jadi sebetulnya kenapa ke kiri? Karena kiri itu ternyata simbolisasi dari perjalanan materi. Nah, supaya kita sadar bahwa sebetulnya kalau baru mengelilingi Ka'bah dengan tubuh ini belum perjalanan rohani. Setelah itu kita harus melakukan perjalanan rohani. Nah, perjalanan rohani yang sebaliknya, berputarnya ke kanan. Tetapi jangan pergi ke Mekah berputar ke kanan karena akan berlawanan arus. Ya. Nanti. Nah, perjalanan ke kanannya diterjemahkan sebagai perjalanan rohani, bukan perjalanan jasmani. Gitu. Apa sih Hijr Ismail? Dan kenapa Hijr Ismail diletakkan di titik tertentu? Kan tadi Hajar Aswad, Multazam, pintu Ka'bah, ya, Makom Ibrahim, Hijr Ismail. Kenapa di situ? Wah, itu sangat saintifik kalau dijelaskan. Hajar Aswad itu titik awal kita datang ke dunia ini. Dan saat datang ke dunia ini, semua manusia itu dalam keadaan suci. Makanya kita saat datang ke dunia disebut Adam, awalnya manusia. Masih ingat gak para sahabat waktu itu? Kita ini nggak tahu apa-apa, malah damai. Betul nggak? Dulu waktu datang ke dunia tidak tahu kejelekan orang. Betul nggak? Betul nggak? Nggak tahu apa-apa, damai kan? Coba sekarang tahu kejelekan orang, betul nggak? Tahu berita gosip, kan jadi bising tuh pikiran. Makanya enakan kayak dulu, nggak tahu apa-apa. Setelah itu kita menjadi punya apa-apa. Coba, setelah punya apa-apa, dulu waktu nggak punya suami kan adem, nggak punya istri adem, betul nggak? Begitu berpasangan jadi takut kehilangan, betul nggak? Ya, cemburu, kan jadi pusing tuh. Makanya enakan kayak dulu ya. Betul nggak? Coba dulu waktu nggak bisa apa-apa, kan nggak sombong. Betul nggak? Dulu waktu nggak bisa apa-apa nggak sombong kan? Kalau sekarang bisa sedikit aja, kalau nggak ada saya, gitu kan? Betul nggak? Iya. Wah, masjid ini tidak mungkin bisa jadi kalau nggak ada saya. Gara-gara bisa apa-apa jadi sombong. Nah, yang paling berbahaya ketika kita merasa siapa-siapa. Sebetulnya yang membuat manusia itu kotor karena tahu apa-apa, punya apa-apa, bisa apa-apa, dan merasa siapa-siapa. Itulah kotoran. Karena kotoran itu pada hakikatnya adalah kemelekatan pada yang kita tahu, kemelekatan pada yang kita punya, kemelekatan pada yang kita bisa, dan kemelekatan kepada jabatan,
tentang status sosial siapa kita. Makanya sebelum perjalanan ke dalam harus diihramkan dulu. Coba ihram, keren kan? Melepaskan pakaian berjahit. Karena manusia itu terjahit oleh tahu apa-apa, terjahit oleh punya apa-apa, terjahit oleh bisa apa-apa, dan terjahit oleh status sosial siapa dia. Coba lihat tuh, orang yang merasa dirinya penting, betul nggak? Di jalan aja kan nyusahin orang, betul nggak? Semua harus minggir, karena dia yang paling penting. Karena itu merasa dirinya siapa, di jalan aja susah. Coba orang yang seperti itu terhalang aja oleh mobil marah. Coba, itu karena dia merasa siapa. Coba kayak kalian, nggak merasa siapa-siapa, minggir aja ke pinggir, mempersilahkan mangga, orang penting, kan gitu, kan damai. Orang yang merasa dirinya siapa, terhalang sedikit aja, langsung nutut, kan gitu, betul nggak? Seolah-olah dia paling penting di dunia ini. Dia tidak sadar kalau hidup itu semua penting. Nah, Hijr Ismail kenapa ada di situ? Ini tingkatan kesadaran. Karena Ismail itu dari kata isma, ada ainnya, dan il. Isma itu artinya mendengar, il itu Tuhan, bahasa Ibrani. Jadi Ismail bukan sekedar sosok di masa lalu. Betul, dulu ada Rasul namanya Ismail, putranya Ibrahim. Tetapi lebih jauh lagi, Ismail itu bukan sekedar sosok di masa lalu. Siapa Ismail? Orang yang sudah bisa mendengar suara kebenaran dalam dirinya. Itu Ismail. Dan tidak mungkin kita bisa mendengar suara kebenaran kalau masih bising. Karena suara kebenaran itu tertutup oleh ego. Makanya harus sadar kenapa saya dilahirkan. Sadar kenapa saya harus lewat multazam. Karena multazam itu komitmen. Apa komitmen kita dengan Allah di kelahiran ini? Coba, ada yang tahu nggak? Makanya kita harus menuju pintu Ka'bah. Menuju pintu Baitullah yang sesungguhnya. Agar kita bisa nanya sama Allah. Sebetulnya tujuan saya di kelahiran ini itu apa? Begitu masuk ke situ, kita akan ketemu makom Ibrahim. Level Ibrahim. Nah, setelah level Ibrahim berikutnya baru Hijr Ismail. Setelah bening, tidak dikendalikan oleh ego, disitulah baru Ismail hidup. Begitu Ismail sudah hidup, puncak tertingginya apa? Rukun Yaman. Yaman, Yamin itu artinya kanan. Tadi saya jelaskan kanan itu lambang dari rohani. Maka hidup kita itu sudah lengkap. Jasmaninya yes, rohaninya oke. Nah, lalu yang mengendalikan jasmani bukan lagi ego, bukan lagi ambisi, tapi kesadaran. Nah, ketika dikendalikan oleh kesadaran, itulah mabruroh. Percaya apapun yang terjadi di belakangnya ada kebijaksanaan ilahi. Gitu Kang Aep. Begitu ternyata ya, yang saya tahu ayah itu ya tadi ya. Kenapa kain ihram itu tidak berjahit? Tadi ayah sudah jelaskan maknanya itu seperti itu ya ayah. Baik, para sahabat ada lagi yang bertanya? Untuk di studio sebentar, sebelum Pak Ohim ini di YouTube sudah ada sahabat yang bertanya nih ayah. Dari Kak Sopian Hadi. Assalamualaikum Sampurasun, mau bertanya ayah guru, apakah berdosa bagi orang yang belum tahu jalan tetapi melaksanakan haji ayah? Oh ya. Itu pertanyaannya. Ya, Pak Sopian Hadi ya. Betul. Selamat sore Pak Sopian Hadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita yakini bahwa kita bertemu di ruang ini karena resonansi sekali lagi. Dan tidak semua orang terpilih ada di ruangan ini saat ini. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Apakah berdosa orang yang melakukan perjalanan haji sementara dia tidak tahu jalannya? Ya. Sebetulnya dosa itu cuma satu aja kalau di Quran. Dosa itu cuma satu, yaitu tidak tahu Tuhan. Makanya di Quran dikatakan, sesungguhnya Allah telah mengampuni segala dosa kecuali satu, yang namanya syirik. Itu di Quran.
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Itu diulang kalau di Quran tuh, di Quran surat An-Nisa ya. 2 kali, di ayat ke-48, di ayat 116. Sama persis redaksinya seperti itu. Ya. Justru ketika seseorang melakukan perjalanan haji dan dia tidak tahu apa-apa, bagus. Bagus. Dengan melakukan perjalanan itu saja, dia kan sebetulnya ada keinginan untuk berubah. Jadi itu anggap saja sebagai sebuah proses pencarian. Jadi saya memang, karena saya bukan Tuhan, jadi saya tidak bisa menghukumi sah tidak sah. Tidak bisa begitu, saya tidak bisa begitu. Jadi saya tidak bisa begitu, saya cuma bisa menjelaskan justru itu ya sebagai upaya melakukan sebuah pencarian. Makanya tidak boleh kita juga menjustifikasi, ini kasihan nih orang pergi ke sana padahal nggak tahu jalannya tapi pergi. Itu sebetulnya sebagai sebuah kerinduan sebetulnya. Saya yakin semua orang yang pergi haji, pergi umroh itu karena didasari oleh kerinduan sebetulnya. Ya, cuman ada yang tahu, ada yang tidak untuk mengekspresikan kerinduan itu. Kan gitu. Ya, tetapi itu adalah sebagai upaya dirinya untuk melakukan sebuah perjalanan. Ingat ya, para sahabat. Perjalanan spiritual itu bukan menuju sebuah titik. Dan perjalanan spiritual tidak usah mencapai apa-apa. Tidak usah mencapai apa-apa. Dan ketika ada orang yang melakukan perjalanan spiritual, merasa sudah mencapai, justru dia tidak mencapai apa-apa. Karena perjalanan spiritual itu, ya tak terbatas. Karena tak terbatas, tidak perlu ada yang dicapai. Makanya saya sering mengatakan, hiduplah di sini, saat ini, sekarang. Ya, nikmati kebersamaan dengan Allah. Tangkap pesan-pesan yang Allah berikan pada kita. Ya, kemudian ketika bisa menangkap pesan-pesan itu, kesadaran kita meningkat. Rasa kehadiran dengan Allah semakin dalam. Rasa kemanunggalan dengan Allah semakin tinggi. Sudah itu aja. Tidak perlu mencapai apa-apa. Tidak perlu mencapai apa-apa. Karena tidak ada yang perlu dicapai. Saya sampaikan tadi. Pencarian adalah pelarian seseorang terhadap suatu tempat. Yang tempat itu sebetulnya belum pernah dia tinggalkan. Itu yang disebut dengan keabadian. Itu yang namanya pulang. Jadi tidak usah mencapai sebuah titik tertentu. Tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan spiritual, pokoknya nanti kamu akan mencapai ini. Kalau sudah mencapai ini kau berhasil. Berarti dia belum mencapai apa-apa gurunya. Guru kebijaksanaan tahu bahwa sebetulnya tidak ada yang perlu dicapai. Tidak ada yang perlu dikejar. Makanya coba, begitu seseorang belajar spiritual, mengejar sesuatu, ingin cepat bisa, ingin cepat sampai, malah nggak sampai-sampai. Nah, orang yang pengen cepat sampai, yang mengendalikan dia siapa? Bukan niat sejati. Yang mengendalikan dia adalah ambisi ego. Karena ego itu selalu merasa tidak aman. Ingin yang paling dulu cepatnya. Ingin yang paling dulu sampainya. Ingin yang paling cepat. Betul nggak? Tidak mau tersaingi. Itu kan semua produknya ego. Makanya saya sudah menyampaikan satu kajian kemarin, penting sekali di YouTube, ya. Perbedaan antara niat sejati dan ambisi ego. Jangan-jangan nih. Sebetulnya, ya, kita ini selama ini hidup dan beribadah itu bukan berdasarkan niat sejati, tetapi dikendalikan oleh ambisi ego. Cuman si ego ini sedang berjubah kebenaran. Dia sedang menyamar. Nah, hati-hati ya. Ada orang yang sok-sok bijaksana. Padahal sebenarnya dia itu berjubah kebijaksananya itu berbasis ego. Dia tidak sadar kalau sebetulnya dia sedang dikendalikan oleh egonya. Buktinya apa coba? Ingin disanjung. Ingin disebut paling hebat. Betul nggak? Ingin disebut paling populer. Kan gitu. Kan ada dai 1 miliar umat, 2 miliar umat, 1 triliun umat. Kan macam-macam kan? Ya gitu. Nah, ketika mendapatkan atribut itu, dia masih butuh atribut itu. Sebetulnya dia sedang menggunakan
jubah kebijaksanaan yang dibalut oleh ego. Nah, kalau orang yang sudah selesai nggak peduli, ya diberi nama siapa nggak peduli. Ya, coba ibu-ibu yang ada di sini, saya tahu dulu ada yang marah ketika tidak disebut Ibu Hajah. Saya tahu di sini ada orangnya. Ya, ada yang marah. Nah, itu udah jelas itu ya. Perjalanan hajinya itu karena berbasis ego. Masih butuh validasi eksternal. Masih butuh sebutan-sebutan yang dibutuhkan oleh ego. Kesadaran sejati tidak butuh atribut apapun. Itu. Oke, Pak Sofyan terjawab ya. Ya, betul ya para sahabat, saya jadi ini betul ya. Ayah tadi sebentar, untuk tadi yang bergelar haji, hajah, itu di Indonesia atau di seluruh dunia, ayah seperti itu, ayah seperti apa gitu ya, ayah? Ya, saya juga baru tahu. Ternyata itu di Metro TV itu ada satu siaran tuh yang datang itu secara tiba-tiba satu-satu tentang apa itu nama programnya itu pokoknya ada kaitan dengan tahu tidak tahu begitu. Itu di Metro itu ya. Ternyata gelar haji dan hajah di seluruh dunia itu yang paling kental dan dominan tuh di Indonesia. Setelah ditelusuri dari mana itu, ternyata begini. Dulu zamannya kolonial Belanda, ya, itu kalau orang pulang dari haji secara syariat ya, itu, nah ternyata masyarakat Indonesia itu sangat percaya pada orang itu. Mungkin dianggap lebih hebat, lebih suci, lebih terhormat. Sehingga kata-kata orang yang pulang dari sana itu diturut oleh masyarakat yang belum pergi ke sana. Nah, bagi kolonial saat itu kan sangat berbahaya. Karena kalau ada orang yang diturut, nanti bisa jadi pemberontak. Bagi kolonial itu tidak aman. Nah, oleh karena itu, ya, sebutnya dulu gelar itu bertendensi negatif. Kenapa? Karena itu adalah status yang diberikan pada seorang yang pulang dari sana yang dicurigai akan memberontak. Jadi sebenarnya dulu tendensinya itu negatif sebetulnya. Nah, makanya dikasih ciri. Jadi kalau di daerah ini ada pemberontakan, jangan-jangan ada orang yang sudah dikasih gelar itu. Yang ngasih gelar itu ya jelas bukan pemerintah Arab, bukan juga Allah nggak tahu apa-apa. Dan ternyata gelar itu adalah budaya yang terjadi di zaman kolonial. Nah, sampai sekarang budaya itu masih terus berjalan. Bahkan Bapak Ibu juga yang ada di ruangan ini kan marah ya kalau tidak dipanggil Pak Haji. Begitu ya Ayah ya. Baik, ini di YouTube sudah banyak pertanyaan dari para sahabat. Namun demikian nanti Pak Ohim kita akan berikan terlebih dahulu. Silakan Pak Ohim untuk siap-siap. Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu. Saya ingin sekali bertemu Ayah Guru untuk minta bimbingan meniti ke dalam diri, menemukan diri sejati. Para sahabat, saya informasikan jika para sahabat ingin bertemu langsung dengan Ayahanda Guru setiap minggunya di hari Rabu membuka kajian umum di Masjid Miskatul Anwar, Cibabat, Cimahi. Jadi silakan, tidak ada siapapun bisa datang ke sana dan bisa bertemu dengan Ayah Guru. Seperti itu ya. Jadi jangan ada pikiran bahwa susah banget sih nemuin Ayah Guru gitu ya. Nah, para sahabat, itu ya yang saya sampaikan, baik para sahabat yang di YouTube maupun di live TikTok. Jika ingin bertemu dengan Ayahanda Guru, ingin belajar dengan Ayah Guru, dan ingin bertemu langsung dengan Ayah Guru sudah memberikan waktunya setiap minggunya 1 hari di hari Rabu jam 9 pagi. Dan jadwalnya juga kita selalu share nih di medsos Ayah Guru, ada di TikTok, di Facebook.